Shalom saudara, selamat pagi saudaraku. Hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Ya, mengapa tidak? Setiap minggu, setiap saat ketika saudara duduk di dalam hadiratnya Tuhan, saudara selalu mendapatkan pewahyuan yang bukan hanya memberikan pengertian saja, tapi memberikan kepada saudara hikmat untuk mewujudkannya. Hari ini saya akan lanjutkan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, sehingga saudara akan memperoleh satu pewahyuan yang masih segar, yang berasal daripada Allah. Mari saja kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih padamu Bapa senantiasa, karena Engkau terus menerus menganugerahkan kepada kami firman yang adalah pribadimu sendiri. Dan Engkau tidak membiarkan bahwa firman itu hanya berupa kata-kata saja, tetapi firman itu bukan hanya menjadi pengetahuan saja yang kami ketahui, tetapi firman itu membuktikan dirinya itu menjadi pribadi yang nyata buat hidup kami. Terima kasih untuk semua pewahyuan yang menyegarkan buat hidup kami, sehingga kami dimerdekakan oleh Engkau dalam perjalanan hidup rohani kami mencapai destiny. Hari ini Tuhan, berfirmanlah buat kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih untuk Kau menempatkan kami di posisi yang tepat, dalam posisi ataupun kehidupan rohani, yakni posisi kemenangan. Posisi di mana Engkau telah mentakdirkan hidup kami untuk menjadi makhluk ciptaan-Mu yang mengabdi pada Engkau, yang ditetapkan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap musuh. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami tanpa batas. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan melanjutkan kepada saudara untuk supaya saudara benar-benar mengerti dan tidak terjebak kepada siasat daripada iblis yang akhirnya mengembalikan saudara dan menempatkan saudara kepada posisi rohani yang dia telah sediakan dan siapkan buat saudara sebagai gerejanya. Hari ini Roh Tuhan mengatakannya, satu peringatan kepada saudara. Saya harus menyampaikan ini dengan tegas dan jelas kepada saudara. Roh Tuhan menginginkan supaya saudara fokus pada siasat musuh. Selain daripada kepada musuh, pribadi musuh, tapi fokus juga pada siasat musuh yang sesungguhnya. Mengapa saya sebutkan kata yang sesungguhnya? Karena Yesus mengatakan, cintailah, kasihilah musuhmu. Musuh di situ bukanlah iblis. Musuh di situ adalah orang-orang yang bertentangan dengan saudara dalam prinsip kehidupan, dalam kebenaran. Dia tetap adalah manusia. Jadi musuh yang sesungguhnya yang saya maksudkan di sini adalah iblis. Karena dia adalah roh tidak benar, roh kedurhakaan. Oke, saya mau mulai pada saudara. Perhatikan ini baik-baik. Salah satu strategi hebat musuh adalah membalikkan pengertianmu. Yang mungkin jebakannya ini terjadi adalah keberhasilan iblis ini terjadi, membalikkan ke pengertian ini. Ketika saudara mendapatkan itu ataupun mendengarkannya justru dari hamba-hamba Tuhan
Iblis berhasil menggeser posisi rohanimu. Karena dia berhasil membalikkan pengertianmu. Dan bahkan iblis akhirnya berhasil menempatkan saudara pada posisi yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Saat saudara bertempur justru dengan dia. Oh, ini luar biasa saudara. Saya katakan ini luar biasa. Saya ingin mengulangi kalimat ini. Perhatikan saudara. Siasat iblis adalah iblis berhasil menggeser posisi rohanimu ketika engkau sedang berperang, padahal pada waktu sedang berperang melawan dia, dia berhasil menggeser posisi rohanimu dengan cara dia membalikkan pengertianmu yang kau terima justru dari hamba-hamba Tuhan. Ini strategi iblis. Jadi ada dua hal yang harus engkau perhatikan dengan baik. Iblis mengubah atau membalikkan. Dari roh yang inisiatif menyerang, dibalikkan kepada roh yang waspada atau sadar. Sadar dan berjaga-jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia balikan juga dari roh yang menyerang. Roh yang agresif, roh yang ofensif, menjadi roh yang bertahan dengan target tidak terkalahkan. Iblis mengubah, membuat pergeseran pada hidup saudara. Roh Tuhan mengajar saya. Lalu bagaimana apa yang terjadi dengan Roma 12, 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 8. Simpan yang tadi saya sampaikan dua hal itu. Iblis mengubah dan membalikkan roh dari roh yang inisiatif penyerang, roh yang ofensif, roh yang agresif, dibalikkan kepada roh yang hanya waspada atau sadar berjaga-jaga. Yang kedua tadi saya sampaikan beralih dari roh yang menyerang, ofensif, agresif, menjadi roh yang bertahan dengan target tidak terkalahkan. Nah, di dalam 2 Korintus 12, Paulus mengalami penderitaan. Di ayat yang ketujuhnya dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Jangan meninggikan diri. Justru ini adalah perlindungan. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, karena pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis
untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku, cukuplah kemampuan yang kau miliki itu yang berasal daripadaku. Hanya aku yang memiliki itu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus ini, bukankah itu berasal jelas daripada iblis? Berarti iblis menciptakan peperangan? Tidak. Ini adalah peperangan yang diciptakan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke 7 sampai 9 ini jelas iblis diutus oleh Allah. Masih ingatkah saudara Matius 4 ayat 1? Yesus yang dipimpin, Yesus yang penuh dengan roh, Yesus yang dipimpin ago atau anago oleh roh, pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saya pernah bertanya pada saudara, peperangan bagi Yesus di padang gurun itu diciptakan oleh Allah atau iblis yang menciptakannya? Allah, saudara pernah menjawabnya. Hari ini juga gitu. Iblis diutus. Berarti iblis tunduk, taat kepada perintah Tuhan. Apa bedanya dengan Ayub? Berbeda. Allah mengizinkan Ayub dicobai untuk membuktikan integritasnya dia, kesetiaannya dia kepada Allah. Iblis diizinkan, bahkan diperintahkan, diutus kepada hidupnya Paulus yang mengakibatkan kesakitan fisik. Untuk melindungi Paulus dari tinggi hati karena pewahyuan. Saya mau beritahu pada saudaraku, kedua hal ini sangat berbeda. Dan hasilnya juga berbeda. Paulus berhasil menyelesaikan tugas Tuhan yang dipercayakan kepada dirinya. Dalam kesakitan kepada itu. Karena justru dalam kelemahan secara fisik, dia bisa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Seharusnya tubuh yang lemah itu tinggal membuat buku saja, tinggal menulis saja. Tapi justru disitulah orang, malaikat, makhluk ciptaan lain bisa melihat bahwa sungguh kasih karunia Allah yang memampukan Paulus untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada dia. Jadi iblis diutus dalam hal ini. Berarti iblis dalam kendali Allah. Iblis sangat cerdik. Kadang-kadang iblis menggunakan keadaan gereja Tuhan untuk membuat gereja, bahkan suatu gereja lokal, untuk bisa bertahan saja, di posisi bertahan saja. Saudara sering mempertahankan diri dengan menanggapi, bereaksi terhadap apa kata orang, apa kata dunia, apa penilaian orang lain. Banyak orang hidup dalam kondisi bertahan. Tapi saudara bisa lihat,
Apakah Paulus dia bertahan? Bukan. Dia terus, meskipun iblis diberi tempat di dalam dirinya karena diutus oleh Allah. Tetapi dia terus bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ini menunjukkan dia berada di posisi kemenangan yang telah ditakdirkan Tuhan kepada dirinya. Banyak kehidupan orang-orang yang disebut gerejanya, umatnya, dia dipengaruhi oleh keadaan. Ingat, keadaan yang mempengaruhi hidup saudara itu membentuk saudara, bahkan menggeser perlahan-lahan hidup saudara. Sehingga saudara akhirnya sampai di suatu posisi rohani yang namanya bertahan. Yang namanya tidak terkalahkan. Kadang-kadang kau melihat keluarga jemaat yang mengatakan bahwa anak-anak mereka tidak menghormati dan mentaati orang tua sejak bergabung dengan gereja, dan kau bereaksi. Dan sering kali terjadi seperti ini. Saudara yang mendengarkan hari ini, saudara mungkin seorang gembala gereja. Sering kali engkau direpotkan untuk mengklarifikasi kepada keluarga jemaat, kepada teman-temannya. Seharusnya jemaat saudara itu yang menegaskan kepada orang tuanya apa itu kebenaran yang sedang dia hidupi, bukan gembala yang akhirnya mengklarifikasi. Kenapa kau ajarkan anakku itu kasih perpuluhan sampai 3 perpuluhan? Kenapa kau ajarkan gitu? Saudara yang repot. Suruh jemaat saudara yang ngomong, mengatakan tentang kebenaran itu. Risikonya apa? Risikonya akan dilempari batu sama seperti Yesus. Waktu Yesus menyatakan kebenaran, dia menghantam kepalanya iblis. Menghantam pemikirannya iblis. Idenya iblis. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang jemaat membujuk keluarga agar merestui pernikahan mereka. Karena dia bujuk keluarganya. Karena teman hidupnya, calon mempelainya ini, itu adalah pilihan bapak rohaninya di gerejanya. Lalu dia datang pada orang tuanya, dia katakan, ya pak, mama, papa, mama, jodoh itu dari Tuhan. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia menikah karena mentaati bapak rohaninya. Lihat Yesus. Kita harus fokus kepada siasat musuh sesungguhnya. Lihat Yesus tidak pernah bertahan dalam mengungkapkan siapa dia, siapa Bapa, dan apa hubungan dia dengan Bapa. Saudara bisa baca di Yohanes pasal yang ke-10. Saudara harus tetap ingat apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu. Ingat saudara, tidak di dalam peperangan natural. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita, peperangan kita, peperangan buat gerejanya, bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, jangan kau tertipu. Ini bukan peperangan natural, ini bukan peperangan alamiah, ini bukan peperangan tentang prinsip-prinsip adat, tentang prinsip-prinsip manusiawi. Bukan, ini adalah peperangan rohani. Jangan pernah, saya ingatkan kembali lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu-minggu lalu kepada saudara. Jangan kau hanya bertujuan menyelesaikan masalah, tapi engkau harus meluluhlantakkan, meremukkan
tokoh pembuat masalah itu. Saudara tahu apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara gereja dengan para orang tua, di mana anak-anak mereka menjadi jemaat daripada gereja? Apa yang ada di kepala pikiran mereka? Itu perbedaannya. Begitukah dengan mudahnya engkau kompromi, engkau menyerah? Ketika seorang anak yang menjadi jemaat saudara, begitu teguhnya dia percaya bahwa suara Bapa rohaninya itu adalah suara Tuhan asli. Biarkan dia dengan pertolongan Roh Kudus yang mendampingi dia, yang akan memimpin dia dari satu kebenaran kepada kebenaran, untuk berbicara kepada orang tuanya. Siapa Bapa rohaninya? Apa yang dia lakukannya itu adalah benar. Dan tanpa menurunkan rasa hormat dia kepada ayah dan ibu lahirianya. Dengarkan baik-baik. Peperangan rohani ini bukan peperangan natural atau alamiah. Tidak ada, Efesus 6 ayat 12, tidak ada hal yang lahiriah atau alamiah pada diri setan. Dia adalah roh. Dia adalah makhluk roh. Jadi dengarkan baik. Bukan hal yang lahiriah yang kita hadapi. Yang kita lihat, hal yang lahiriah itu makin buruk. Langsung engkau harus menerima pewahyuan, pengertian yang saya berikan ini. Itu adalah manuver. Itu adalah manuver atau pergerakan setan untuk menipu saudara. Jadi kita ketahui bahwa strategi setan yang kotor itu adalah untuk mendiskreditkan Tuhan, untuk meragukan Tuhan, bahkan untuk akhirnya menghilangkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Bukan berarti saudara tidak percaya kepada Yesus, tapi saudara meragukan apa yang saudara lakukan ini berasal daripada Tuhan. Saudara hilang kepercayaan pada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Fokus pada strateginya musuh ini adalah akhirnya ada dua hal yang orang-orang punyai. Dan di situ setan akan habis-habisan. Supaya dia menempatkan saudara di posisi bertahan dan tidak terkalahkan. Dua hal yang dipunyai oleh orang. Dua hal yang telah dibangun oleh orang, oleh Tuhan pada diri orang yang disebut umatnya. Yang pertama, karakter mereka. Dan yang kedua, integritas ataupun kesetiaan yang telah dibangun oleh Tuhan. Inilah yang menyerang. Saya mau beritahu pada saudaraku, iblis menyerangnya itu melalui manuver ataupun pergerakan lahiriah. Tapi dia tetap adalah roh. Ingat karakter hidupmu dan integritas hidupmu. Kedua hal ini, itu adalah unsur yang ada pada rohmu. Jadi setan terang-terangan. Peperangan yang saudara hadapi, peperangan rohani, berhadapan dengan dia. Iblis hancurkan karakter Allah. Saya berharap saudara sanggup untuk menerima apa yang saya katakan. Karakter Allah, bukan karaktermu. Dan integritas Allah atau kesetiaan Allah pada diri manusia. Itu yang dihancurkan.
iblis hancurkan karakter Allah dan integritas Allah pada diri manusia. Sehingga iblis membuat keraguan pada diri saudara. Dengan mengatakan, jika Allah itu adalah, yang disebut Allah itu, atau Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih itu mengasihimu. Dan kamu juga tentu mengasihinya dia. Karena engkau menemukan di bahwa dia adalah Allah adalah kasih. Lalu mengapa anak-anakmu tetap sakit? Lalu mengapa anak-anakmu menjadi nakal? Lalu mengapa kehidupanmu selalu pas-pasan? Iblis menyerang karakter Allah yang kau pahami. Iblis menyerang integritas ataupun kesetiaan Allah yang kau pahami. Tujuannya, iblis hanya mengejar satu hal. Tujuannya, iblis hanya menyerang satu hal. Yaitu menyerang pemahaman. Yaitu menyerang keyakinan. Saudara, satu hal itu dia. Pemahaman dan keyakinan itu satu paket. Pemahaman menyerang pemahaman dan keyakinan saudara. Tentang karakter Tuhan. Tentang integritas Allah. Dia musuh ingin mempertahankan serangannya itu. Makanya dia juga menggunakan dunia. Hal-hal yang lahiriah. Kadang-kadang menggunakan situasi kehidupan gereja. Untuk supaya akhirnya saudara punya kesimpulan yang lain tentang Allah. Allah itu pilih bulu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kitab Ayub. Mari kita lihat. Ayub. Saudara siapkan kitab Ayub. Saudara baca dari Ayub pasal yang 1. Kita baca ketika dia sudah dihantam oleh serangan si jahat. Alkitab berkata demikian. Ada seorang laki-laki yang di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara bisa lihat. Ayub memiliki karakter-karakter yang mungkin di orang-orang sekelilingnya tidak didapati oleh Tuhan pada masa itu. Itu sebabnya itu perlu diuji. Apakah itu terbangun karena dia kaya? Apakah itu dia terbangun karena dia memiliki anak cucu dan dia tidak mandul? Apakah itu terbangun karena Allah memberkati hidupnya? Kita lihat saudaraku, apa yang terjadi setelah Ayub mengalami bencana itu. Dia katakan demikian. Ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Oh itu, dia tahu karakter Allah. Itu bukan berasal dari Allah. Dia tidak berbuat dosa. Banyak orang menginginkan kehidupan posisi seperti Ayub ini. Seorang hamba Tuhan ketika dia melihat jemaatnya mengalami pencobaan-pencobaan itu, dia berkata, belajarlah dari Ayub. Lihatlah, bacalah kitab Ayub. Bagaimana dia bisa memperoleh kekuatan untuk sanggup menahannya dan menanggungnya. Oh, saudara. Kemudian kita lihat Ayub dihantam lagi. Pasal 2, saudara bisa lihat di pasal 2-nya. Ayub dihantam lagi. Melalui sakit penyakit. Melalui istrinya. Tapi lihat di ayat ke-9. Apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya. Iblis berupaya menghantam karakter Allah. Menghantam integritas Allah. Yang dipercayai, yang diyakini oleh Ayub. Itu yang saya maksud, saudaraku. Saudara harus fokus kepada siasat daripada musuh bebuyutan yang sesungguhnya ini. Ayat 9 yang dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, melihat keadaan Ayub seperti itu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Saya ingin saudara bisa melihat Ayub 2 dalam Alkitab yang lain. Ayub 2 Ayub 2 dalam Alkitab New King James Version. New King James Version. Ayat 9-nya. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Terjemahan bebasnya adalah, kemudian istrinya berkata kepada dia, kepada Ayub, apakah engkau tetap berpegang teguh kepada kesetiaanmu itu, integritasmu itu? Kutukilah Tuhan dan matilah. Iblis berupaya menghantar dengan serangan yang bertubi-tubi ini, dengan penyakit yang terjadi pada dirinya, dengan keadaan yang berubah di dalam rumah tangganya itu. Ini disebabkan oleh Allah. Jadi Ayub dihantam iblis demi meragukan karakter Allah dan integritas Allah. Saya mau beritahu pada saudaraku, mungkin saudara yang duduk mendengarkan firman Tuhan ini, saudara mungkin berkata, oh Tuhan, buat aku seteguh Ayub.
Saya mau beritahu apa yang saya dengar, suara dari Tuhan. Suara dari Tuhan. Allah tidak menginginkan saudara berada di posisi seperti Ayub, yakni yang bertahan dan tidak terkalahkan ini. Ini sebenarnya, kembali lagi saya harus ulangi minggu-minggu lalu, ini adalah posisi yang disediakan oleh iblis bagi saudara gerejanya. Ini posisi rohani yang disediakan oleh iblis untuk saudara gerejanya saat saudara sedang berperang dengan dia. Posisi tidak terkalahkan ini akan menjadikan iblis terus-menerus menyerang hidup saudara. Sehingga saudara dengarkan baik-baik. Ini yang terjadi pada istrinya siapa? Istrinya Ayub. Sehingga saudara kehilangan tujuan Allah menciptakan manusia supaya dapat menggambarkan rupa Allah itu, karakter Allah itu, integritas Allah itu. Saudara kehilangan tujuan Allah. Mengapa manusia diciptakan? Supaya bisa menggambarkan rupa Allah. Rupa Allah itu terdiri dari karakternya, zatnya, ya adalah roh, kesetiaannya. Saya mau beritahu ini yang harus saya tegaskan kepada saudara. Apa yang terjadi pada diri Ayub dengan betapa hebatnya pencobaan yang dialami oleh Ayub, itu bukanlah rencana Allah bagi diri saudara. Saudara bisa mengagumi betapa hebatnya Ayub. Di Ayub pasal 1, iblis menghantam Ayub melalui kekayaannya, menghabisinya, anak-anaknya, semua habis. Tinggal Ayub berdua, tinggal bulan madu lagi dengan istrinya. Tetapi Ayub tetap bertahan. Tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan oleh siapa? Oleh iblis. Dan tetap dia bertahan takut akan Allah. Iblis telah menempatkan posisi Ayub di posisi bertahan. Dengan demikian ada sinyal buat iblis untuk kembali lagi menghantam lagi. Iblis tidak pernah bisa dipermalukan. Karena saudara tidak terkalahkan. Justru kalau saudara tidak terkalahkan oleh iblis, justru iblis berhasil. Kalau saudara tidak terkalahkan oleh iblis, kalau saudara mampu bertahan oleh iblis, iblis berhasil. Di Ayub pasal 2, iblis menghantam kesehatannya. Iblis menghantam melalui istrinya, yaitu tulang rusuknya. Tetapi Ayub tidak terkalahkan oleh iblis. Dan tetap percaya dan setia pada Allah. Dan tidak mau mengutuki Allah. Meskipun Allah telah mengizinkan iblis untuk menghantam Ayub, itu izin dari Allah. Dan iblis menggunakan kesempatan lain untuk menyerang Ayub.
Lukas 4 ayat 11 mengatakan ketika Yesus selesai dengan pencobaan di padang gurun, maka iblis menggunakan, saya katakan itu selalu siasat daripada si jahat, maka iblis menggunakan kesempatan atau waktu yang lain yang lebih baik, kata Alkitab. Iblis memakai melalui teman-temannya Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Di pasal 3, mari kita lihat saudaraku. Tentu kita tidak akan bahas sesi ini hanya untuk membahas tentang kitab Ayub. Di pasal 3, Ayub tidak bisa bertahan sampai pasal 42. Di pasal 3, mari kita lihat sekarang di pasal 3. Ayat 1, sesudah itu Ayub membuka mulut dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub. Sebelumnya kita baca dulu pasal 2 ayat yang terakhir. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, ini adalah Elifas, Bildad, dan Zofar. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, tidak mengenal Ayub. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama. Dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Sesudah itu pasal 3 ayat 1. Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Dia tidak mengutuki Allah secara langsung. Tapi dia mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Dan seterusnya. Saudara bisa baca seterusnya. Kalau Ayub mengutuk hari kelahirannya, itu sebenarnya adalah serangan mantul kepada Allah. Karena Allah yang menetapkan hari kelahiran. Iblis berhasil menyerang karakter Allah dan integritas Allah yang diyakini oleh Ayub. Dia menyesal atas apa yang Allah kerjakan terhadap dirinya tentang hari kelahirannya. Dan kalau engkau baca dari mulai pasal 3 sampai pasal 41 dan 42, kau mendapati Ayub terlalu meninggikan dirinya, melampaui firman Allah terhadap teman-temannya. Itu yang tadi kita sudah baca di pasal 42. Saya ulangi, pasal 42 ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Berarti sesuatu yang salah telah terjadi pada dirinya. Dia telah dikalahkan. Dia tidak bisa bertahan begitu saja. Dia bukan tidak terkalahkan, justru dia terkalahkan. Menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia mencabut kata-katanya. Saya mau berikan pewahyuan apa yang Allah telah anugerahkan kepada saya untuk saya lepas pada saat ini. Dengarkan ini baik-baik. Dan kau akan dituntun oleh Roh Kudus sampai kepada pengertian. Jangan biarkan iblis berkeliling seputar hidupmu seperti Ayub. Jangan biarkan.
Karena kalau engkau biarkan iblis akan memelihara sesuatu dalam hidupmu yang menjadi alasan dia untuk selalu berkeliling dan siap menyerang kau dan kau terus bertahan. Dia punya alasan. Saya mengajak kita untuk melihat 1 Petrus pasal yang kelima. Mulai ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi apa yang kau khawatirkan? Tidak perlu. Apa yang kau pedulikan? Ya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi jangan takut. Takut akan apa yang kau mana. Sadarlah. Nah, dia katakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa singa itu? Mengapa iblis berkeliling sekelilingmu? Karena kekhawatiranmu. Karena ketakutanmu bahwa Allah tidak memelihara engkau. Bukankah ini juga serangan kepada karakter Allah? Ya. Alkitab berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis berhasil siasatnya membuat saudara terus bertahan dan tidak terkalahkan. Karena apa? Dia menyerang integritasnya Allah tentang pemeliharaan hidup. Sehingga saudara khawatir. Itu sebabnya iblis hadir. Mengurung saudara. Saya ingin saudara tidak membiarkan. Saya ulangi, tidak membiarkan iblis berkeliling dan berkeliling dan berkeliling di sekitar hidup saudara. Saudara mau tahu jawabannya di mana? 1 Petrus 5 ayat 7-9 jelas. Serahkanlah kekhawatiranmu. Sehingga engkau tidak mengizinkan setan berada berputar-putar di sekeliling kau. Alkitab berkata, lawanlah. Ini bukan bertahanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah. Kalau enggak dia tidak akan beranjak. Mengapa engkau izinkan terus iblis berputar-putar sekitarmu? Karena engkau menyimpan alasan dia untuk selalu berkeliling. Hari ini Allah memberikan pewahyuan buat hidup saudara. Dikatakan lawanlah. Ketika Tuhan memberi perintah lawanlah. Saya mau beritahu pada saudara, ketika Tuhan memberi perintah lawanlah. Inilah selama ini yang tersembunyi, suatu pewahyuan yang tidak dipahami, yang ditutup matanya pengertiannya oleh si jahat, oleh dunia ini. Alkitab berkata, lawanlah dengan iman yang teguh. Allah menunjukkan kemampuan saudara, Allah menunjukkan satu potensi yang akan membawa saudara. Potensi itu telah ada pada diri saudara dan akan membawa saudara kepada takdir
yang semula, yaitu kemenangan. Yakobus pasal yang keempat, Yakobus pasal yang keempat, ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Kata lawan di sini digunakan kata G436. Antistemi. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 7. Kata antistemi ini dipakai di 1 Petrus 5 ayat 9 dan Yakobus 4 ayat 7. Antistemi G436. Dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah. Yakobus, adiknya Yesus, seorang rasul, juga berkata lawanlah. Maka ia tidak akan berputar-putar lagi sekelilingmu, tapi ia akan lari daripadamu. Oh, luar biasa, saudaraku. Ini adalah tahap awal supaya saudara sebagai gerejanya untuk dibawa, bukan hanya menang, saya katakan bukan hanya menang terhadap setan dan iblis, bukan hanya menang, tapi Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Berarti jemaat adalah tubuhnya. Dari segala yang ada pada Kristus sang kepala. Jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu akan diletakkan di bawah kaki Kristus yang adalah jemaat. Gerejanya. Saudara bisa melihat Allah tidak menghendaki gerejanya berada di posisi tidak terkalahkan atau bertahan di mana iblis berputar-putar sekeliling kehidupannya terus menerus. Apakah Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini, ketika dia sebelum terangkat ke surga 3,5 tahun, apakah Yesus dikelilingi oleh setan-setan setiap dia pergi kemana ataupun setiap kehidupannya dia dikelilingi oleh setan? Tidak. Dia datang dan menghantam setan karena dia adalah sang iman itu. Lawanlah, kata 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 mengatakan, lawanlah dengan iman yang teduh.
Yakobus juga menulis yang sama. Dikatakan lawan, tunduklah kepada dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya mau beritahu kepada saudaraku, engkau harus mengalami upgrade. Allah menginginkan kalau engkau adalah gereja, engkau harus mengalami upgrade ke suatu posisi di mana engkau bisa mengalahkan iblis, engkau bisa menang terhadap iblis. Tetapi itu bukanlah posisi terakhir yang Allah kehendaki. Allah tidak menghendaki saja bahwa saudara berada di posisi tidak terkalahkan atau bertahan seperti Ayub. Itu sebabnya Allah tidak akan membangun. Yesus tidak akan pernah membangun. Makanya tidak ada sedikit pun juga tentang Ayub dijadikan contoh oleh Yesus selama hidupnya dan oleh Paulus. Kalau engkau tidak terkalahkan, engkau berada di posisi rohani. Ketika berperang dalam peperangan rohani melawan iblis, kau berada di posisi rohani yang sebenarnya adalah dianugerahkan oleh iblis kepada engkau. Kau harus melawan dia supaya dia jangan berputar-putar sekeliling hidup saudara. Siap menerkam saudara sehingga membuat saudara tetap berada dalam pemahaman. Pemahaman apa? Berjaga-jaga, waspada. Alkitab mengajarkan mereka, lawan dia. Iblis berkali-kali dalam Matius 4 ayat 6 dia berkata kepada, bukankah ada tertulis? Ada tertulis. Iblis juga bisa mengatakan ada tertulis. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh para hamba-hamba Tuhan, kau harus hati-hati. Kau tidak benar bersuka cita karena kau tidak terkalahkan. Bahkan sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan ini. Mungkin saudara tidak mampu untuk menanggung apa yang saya katakan ini. Dengarkan baik-baik. Ketika saudara melawan iblis, Alkitab berkata, dia akan lari daripadamu. Dan dia menunggu kesempatan yang baik. Saya mau beritahu pada saudara, itu bukan posisi kemenangan yang ditakdirkan oleh Allah kepada gerejanya. Dan kalau saudara adalah bagian daripada korporat dari gerejanya, tidak dianugerahkan juga kepada saudara. Itu hanya satu step. Engkau keluar, engkau bergeser, engkau pindah dari posisi yang dianugerahkan oleh iblis kepada engkau, yaitu yang disebut dengan posisi bertahan dan tidak terkalahkan. Ketika engkau melawan iblis, bukan berarti dia lari daripadamu, bukan berarti saudara mencapai takdir yang Allah telah tetapkan. Posisi mana? Saya meminta saudara menyiapkan Roma 16 seperti yang sudah kita baca tadi.
Roma 16. Ayat 20. Semoga Allah, wow, sumber damai sejahtera, segera, berarti membutuhkan pertumbuhan yang cepat untuk memberikan potensi Allah dalam hidup saudara. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ini penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Disebut keturunan perempuan ini, itu menunjuk pada Yesus. Dan Yesus ketika menjadi Kristus, maka gerejanya juga dimaksudkannya. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, hinggap dalam dirimu. Itu terjadi pada hidupmu. Itu menjadi potensi pada hidupmu. Dan kita kembali lagi sekarang untuk melihat posisi mana yang merupakan takdir bagi gerejanya, bagi hidup saudara. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kembali Efesus 1 ayat 22 dan 23. Karena ini berbeda dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 dan berbeda dengan Yakobus 4 ayat 7. Ayat 22-nya Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu, kita baca ayat 21-nya. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu. Jadi itu mencakup adalah semua pemerintahan. Pemerintahannya setan, penguasaannya setan, kekuasaan setan, semua. Dan segala sesuatu. Alkitab berkata, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala. Berarti kaki Kristus di sini menunjuk jemaat yang mengerjakannya. Telah. Boleh saya sampaikan pada saudaraku sebelum kita berdoa? Allah telah melihat bahwa itu sudah terjadi. Kalau Allah sudah melihat bahwa itu sudah terjadi, bahwa iblis diremukkan di bawah kaki Kristus, di bawah kaki kehidupan saudara sebagai gerejanya. Dan bukan lagi lari daripada engkau, bukan lagi berkeliling, bukan lagi lari menghindar engkau. Dia lihat, berarti genaplah takdir yang Allah telah tetapkan terjadi buat gerejanya, buat hidup saudara. Jadi dengarkan baik-baik. Siasat iblis selalu melihat, menunjuk untuk menyerang karakter Allah, untuk membalikkan pengertian saudara dari roh yang ofensif menjadi roh yang bertahan. Dari roh yang ofensif untuk saudara tetap tidak terkalahkan. Membalikkan pengertian saudara tentang karakter Allah dan integritasnya Allah.
baik-baik, saudara. Ketika iblis menyerang engkau, Allah memberitahu engkau ada di posisi mana. Ketika iblis menyerang engkau, Allah memberitahu posisi engkau saat itu ada di mana. Kalau terus-menerus engkau mendengarkan perkataan seperti ini, iblis menyerang kau. Kalau dia adalah Tuhan yang berkata jangan khawatir, belajarlah dari burung-burung di udara yang tidak menanam dan menuai, dan tidak menabur, menanam dan menabur. Tapi mengapa aku mengikut Tuhan? Aku kehilangan pekerjaan. Mengapa aku kehilangan pekerjaan? Mengapa aku dibenci oleh keluargaku? Aku memberikan kebenaran kepada mereka, tapi membenci. Kalau engkau terus-menerus diserang oleh iblis dalam hal itu, saya bisa pastikan posisimu adalah engkau berada di posisi di mana iblis yang menyediakan posisi itu. Itulah posisi bertahan, itulah posisi tidak terkalahkan. Maka engkau mengizinkan iblis terus berputar-putar sekelilingmu. Dan kalau engkau menemukan bahwa iblis tidak bersuara lagi, tetapi keadaan tidak pernah berubah, kau tetap kekurangan uang, yang sakit tetap sakit, kau tetap berada di posisi yang bukan ditakdirkan oleh Allah. Iblis memang keluar. Dia menunggu kesempatan baik. Kau terus bergumul dengan karakter Allah. Allah itu kasih atau tidak? Kau terus bergumul dengan siapa dirimu. Kalau engkau seorang hamba Tuhan, mengapa aku mengalami nasib seperti ini? Engkau terus bergumul. Dan itu adalah pergumulanmu tunggal, tanpa iblis. Iblis lari daripada dirimu. Dia tahu engkau belum sampai di posisi yang tepat yang Allah takdirkan. Tetapi apabila roh, jiwa, dan tubuhmu, saya ulangi sekali lagi, meskipun faktanya engkau tidak memiliki uang, meskipun faktanya engkau tetap sakit sama seperti saya, tetapi engkau terus bisa hidup di atas segala hal yang menjadi duri dalam dirimu. Itu yang terjadi pada Papa Jonathan. Meskipun dia sakit, dia bisa mendoakan orang lain. Dia tidak terintimidasi. Dia tidak mendengar suara setan. Dia terus berada dalam kemenangan di kemah musuh. Itu yang terjadi pada hidup saya. Itu yang terjadi pada hidup Papa Jonathan. Itu terjadi pada diri hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya bisa pastikan, engkau, saya ulangi sekali lagi, engkau telah meletakkan, kau sedang mewujudkan apa yang Allah telah lihat, yaitu takdirmu. Bahwa segala sesuatu, saya ulangi, telah diletakkan di bawah, telah kau yang mewujudkan itu pada masa hidupmu.
Kau boleh menerima keadaan kekurangan uang, tapi itu tidak pernah menjadi masalah bagi hidup saudara. Amin. Keluar dari kata-katamu, manusia tidak hidup dari uang saja, tapi dari setiap firman. Aku akan buktikan bahwa firman akan membuat aku sehat, aku kenyang. Buktikan. Kalau kau hidup seperti ini, saya mau beritahu pada saudaraku, iblis tidak bisa. Iblis remuk. Semua pemikiran iblis, kepala diremukkan. Kejadian 3 ayat 15. Semua pemikiran iblis, Roma 16 ayat 20. Semua ide iblis, semua jalan dan hikmat dunia, sama seperti 1 Korintus 2 ayat 6 dan 8. Hikmat dunia yang dimiliki oleh iblis hancur. Tidak bisa kau remukkan pada masa hidupmu, saudaraku. Allah menginginkan, saya ulangi sekali lagi, Allah berkehendak supaya engkau ada di posisi ini. Bukan posisi di mana iblis lari daripadamu. Seperti Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Lawan dengan apa? 1 Petrus 5 ayat 9 mengatakan apa? Lawan dia dengan iman yang teguh. Dengan iman. Ingat, iman saudara bukan hanya membuat iblis lari. Iman yang dianugerahkan kepada hidup saudara bukan hanya membuat iblis lari. Di Alkitab, di Ibrani pasal 11, dan oleh iman, yaitu sang iman, dia menaklukkan kerajaan demi kerajaan, menaklukkannya, membuatnya tidak berkutik, dan tidak lagi pernah menyentuh hidup saudara. Itulah iman. Sayangkan iman yang Tuhan Allah anugerahkan dalam hidup saudara, itu hanya kau gunakan untuk membuat iblis kabur daripada dirimu. Saya katakan doktrin seperti ini, itu juga adalah doktrin berasal dari neraka. Yang iblis paling takuti, iman yang saudara miliki, yang adalah pribadi Yesus, membuat iblis berada di bawah, diremukkan oleh kakimu, langkah hidupmu, saudaraku, sehingga dia tidak bisa lagi menyentuh, mempengaruhi, menjadikan kendala dalam kehidupan saudara. Dan segala sesuatu, Efesus 1 ayat 22 sudah lihat pada saya, telah diletakkannya. Allah menetapkan takdir saudara dan dia melihat bahwa itu telah tergenapi. Tinggal saudara menjadikannya realita. Saya katakan realita. Semasa hidupmu di dunia ini. Amin. Roh Tuhan dan firman-Nya menghanyutkan saudara di suatu gerakan daripada pekerjaan daripada rohnya melalui firman-Nya pada hari ini, sehingga saudara tercengang-cengang begitu cepatnya aku dihanyutkan
hanyutkan dan aku berada pada masa ini. Saudara akan tercengang melihat realita dan melihat apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Saya mau beritahu pada saudaraku, dalam doa kita ini, Allah telah melihat segala sesuatu itu telah diletakkan di bawah kaki kehidupan gerejanya. Allah telah melihat segala sesuatu. Itu artinya, kalau Allah adalah roh, dia melihat bahwa itu sudah terjadi di dalam alam roh. Dan iman adalah bukti. Iman itu seperti panca indera saudara. Saudara bisa melihat apa yang sudah terjadi. Apa yang Allah telah lihat di dalam alam roh. Itu sudah terjadi. Allah melihat saudara meremukkan iblis, meletakkan kakimu. Saya ulangi, meletakkan kakimu di atas kepala iblis. Menekan dia, meremukkan dia. Kau dengarlah suara Tuhan pada hari ini. Aku memberikan kau potensi. Allah memberikan saudara potensi, kemampuan. Lalu suara Tuhan itu dengan tegas berbicara dari dalam diri saudara, dari batin saudara, dari hati saudara. Jadikan realita. Efesus 1 ayat 22 itu. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadikan realita pada masa hidupmu. Bapa, terima kasih. Ulurkanlah tanganmu sekarang, saudara. Ulurkanlah tanganmu. Bapa, terima kasih untuk apa yang telah Engkau singkapkan, apa yang telah Engkau lihat. Sekarang kami mau berkata, katakan ini saudaraku, ikuti apa yang saya katakan. Realita musuh diletakkan di bawah kaki gerejanya ataupun kehidupan gerejanya akan terjadi, pasti terjadi semasa umurku, semasa hidupku. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk pengertian dan hikmat. Kami bersyukur untuk kelimpahan pewahyuan. Sungguh kami hidup di dalam sorga yang terbuka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.